Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun ya online. Kakak mau sapa dulu. Hai Jendro. Siapa lagi ya kak? Hai Sela Seli. Hai Faro. Hai semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita saat teduh dimulai. Selesai. Yuk sama-sama adik-adik kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Dengar Hai Kawan. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Sekali lagi ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Oke adik-adik, sekarang mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari mama kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ya, terima kasih Tuhan yang datang, tanya datang, ibadah Tuhan, ibadah ani Ipi dari Hawa tidak asin dan kasih kakak saya ya layari ibadah ani ya kasih Yesus kami sudah doa. Amin. Oke, masih semangat adik-adik? Kakak Iti masih semangat? Oke, hari ini kita mau bersyukur adik-adik karena Tuhan Yesus sudah memberikan hari baru, hari yang indah, kita bisa beribadah bersama. Kita nyanyikan lagu sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Dirinya kita pun anugerah dan besar yang tak terhapus semula dan tetap. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Dirinya kita pun anugerah dan benar yang tak terhapus semula dan tetap. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya,
Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan bersama menyanyikan lagu apa, Kak Iti? Langit dan bumi. Oke, mari. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tinggal tetap. Sekali lagi ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tinggal tetap. Mari sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Berkati kami mau mau dengar dengar firman firman Tuhan Tuhan supaya supaya kami mengerti. Amin. Amin. Hai, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Di kelas kecil, ketemu lagi dengan Kak Dewi pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9. Mari Kak adik kita siapkan Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga 9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikanlah.
menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab di hari ini. Tema pada hari ini menjadi alat bagi karya Allah. Pada kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-9 ini menceritakan tentang nubuat Nabi Elisa yang saat itu bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel yang dilanda kelaparan dan juga pada masa peperangan bahkan sudah dikepung oleh bangsa Aram, adik-adik. Saat itu Nabi Elisa mengatakan bahwa harga tepung dan juga jelai akan turun. Tetapi salah seorang perwira yang menjadi ajudan raja, orang yang dipercaya oleh raja, tidak percaya terhadap nubuat Nabi Elisa. Bahkan ia pun mengejek Nabi Elisa. Katanya, sekalipun Allah membuka tingkap-tingkap langit, itu tidak akan terjadi. Perwira itu tidak percaya dengan nubuat atau kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Padahal Nabi Elisa adalah orang yang dipilih Allah. Nah, ketika perwira ini tidak percaya kepada Elisa, berarti ia juga tidak percaya akan kuasa Allah, adik-adik. Dan Nabi Elisa pun menjawab. Dan Nabi Elisa pun berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihat semuanya, tetapi kamu tidak akan makan apa-apa." Dan Tuhan pun menggenapi setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa terhadap bangsa Israel yang tidak dipercayai oleh perwira itu tadi, adik-adik. Saat itu orang-orang di kota Samaria menderita kelaparan karena terjadi peperangan antara orang Israel dengan bangsa Aram. Sehingga mereka tidak bisa beli bahan-bahan makanan dari kota-kota yang lain, adik-adik. Saat itu ada 4 orang Samaria, tetapi mereka menderita sakit kusta. Orang sakit kusta itu yang sakit kulit dan juga bisa menular. Mereka dianggap kotor sehingga mereka harus diasingkan, adik-adik. Keempat orang kusta ini tinggalnya di luar kota Samaria. Pintu gerbangnya ditutup sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Samaria. Dalam situasi yang kelaparan, keempat orang sakit kusta ini berunding, adik-adik. Bagaimana caranya mereka tetap bertahan hidup? Katanya satu dengan yang lainnya, apakah mereka harus masuk ya ke kota Samaria? Sedangkan di dalam kota Samaria terjadi kelaparan yang besar. Apa mereka juga akan ikut mati di dalamnya karena kelaparan? Yang kedua, apakah mereka akan tetap di pintu gerbang kota Samaria dan mati kelaparan karena tidak ada bahan makanan? Yang ketiga, mereka menyeberang ke perkemahan orang Aram, diberi makan, atau mati dibunuh, adik-adik. Sore harinya mereka mendatangi perkemahan orang Aram, adik-adik. Apa yang terjadi? Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Semua pasukan orang Aram ini pergi meninggalkan kemahnya. Kenapa ya? Ternyata diceritakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan membuat pasukan tentara Aram ini pergi meninggalkan perkemahannya karena mereka mendengar suara-suara bunyi tentara yang besar. Mereka mengira bahwa bunyi-bunyian itu bunyi suara kuda, bunyi tentara, bunyi pasukan yang besar yang dikira pasukan dari orang Het, pasukan dari orang Misram yang disewa oleh bangsa Israel untuk menyerang mereka, adik-adik. Padahal yang mereka dengar itu tidak ada. Hanyalah bagian dari karya Allah untuk membuat pasukan Aram pergi, adik-adik.
karya Allah untuk memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Karena melihat perkemahan kosong, keempat orang sakit kusta tadi itu cepat-cepat adik-adik. Mereka mencari makan di perkemahan itu. Mereka makan dan minum. Mereka mengambil, menyembunyikan makanannya untuk mereka. Mereka mengambil perhiasan-perhiasan. Mereka mengambil barang-barang berharga. Mereka sembunyikan lagi adik-adik. Nikmati makan dan minum, berpesta pora, sampai sepuasnya. Namun tiba-tiba mereka teringat adik-adik. Mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan itu salah adik-adik. Mereka teringat akan saudara-saudara mereka yang kelaparan di kota Samaria. Akhirnya mereka kembali ke pintu gerbang dan berkata kepada pasukan yang menjaga pintu gerbang bahwa orang Aram telah pergi. Para pasukan di pintu gerbang itu menyampaikan kepada raja bahwa pasukan Aram telah pergi, sehingga raja beserta dengan ajudannya yang tadi, perwira yang tadi yang tidak percaya kepada Nabi Elisa, datang melihat secara langsung ke pasukan Aram itu tersebut adik-adik. Datang melihat langsung ke pasukan Aram, ke kemah yang ditinggalkan oleh pasukan Aram tersebut. Bahkan berita perginya pasukan Aram meninggalkan kemahnya tersebar ke seluruh pelosok kota Samaria, sehingga mereka pun berbondong-bondong untuk datang melihat perkemahan orang Aram ini adik-adik. Mereka melihat barang-barangnya berserakan, ditinggalkan, banyak makanan, sehingga orang-orang Samaria ini bersama-sama semuanya datang ke perkemahan orang Aram. Karena raja mendengar bahwa pasukan orang Aram telah pergi, ia memerintahkan ajudannya untuk mengawasi perkemahan orang Aram. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Semua yang dikatakan Elisa, Nabi Allah itu benar adanya. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu digenapi oleh Allah. Semuanya orang-orang Samaria datang berbondong-bondong memasuki perkemahan orang Aram untuk mengambil barang-barang berharga, bahkan makanan-makanan yang ditinggalkan oleh pasukan orang Aram. Bahkan ajudan atau perwira yang tidak percaya kepada Nabi Elisa ini melihat dengan mata kepalanya sendiri dan dia tidak dapat berbuat apa-apa karena seluruh orang-orang Samaria ini mengambil sendiri-sendiri untuk dibawa pulang. Bahkan perwira ini jatuh mati karena terinjak-injak oleh orang-orang Samaria yang berebutan untuk masuk ke dalam perkemahan orang Aram. Hari ini kita belajar dari firman Allah bahwa kita harus selalu bersyukur bahwa pertolongan Allah itu akan selalu nyata dalam kehidupan umatnya. Sama seperti kita yang selalu ditolong oleh Allah melalui orang-orang yang di sekitar kita, bahkan melalui orang tua kita. Ketika kita sudah merasakan pertolongan Allah, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Allah, kita kembali membagikan pertolongan Allah itu kepada orang lain adik-adik. Contohnya seperti orang Samaria yang sakit kusta, 4 orang Samaria yang sakit kusta tadi, yang membagi-bagikan informasi bahwa contoh membagikan kebaikan pertolongan Allah yang kita rasakan. Contohnya saat ini ketika saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur mengalami bencana, mengalami banjir, mereka kehilangan rumah, mereka sakit, mereka kehilangan bahan makanan. Apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita tidak bisa datang ke sana langsung, tetapi kita bisa menolong mereka dengan memberikan bantuan. Kita bisa memberikan uang untuk donasi. Kita bisa memberikan baju-baju yang tidak kita pakai, bukan yang rusak, tetapi yang layak pakai. Kita juga bisa memberikan bahan makanan mentah ke mereka melalui pos-pos yang sudah disediakan untuk dikirim ke sana. Itu salah satu contoh bagaimana kita membagikan pertolongan Tuhan terhadap kita kepada mereka semua. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang begitu besar, yang selalu
senantiasa memberikan kesehatan yang begitu luar biasa kepada kita adik-adik. Dan kita bisa menyatakan rasa syukur itu dengan berbagi kebaikan Allah kepada orang lain, dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan masih banyak hal lagi yang bisa adik-adik lakukan. Mari adik-adik kita selalu siap untuk menjadi alat kebaikan Allah bagi orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya kami mau belajar berbagi sebagai bentuk rasa syukur kami terhadap pertolongan Tuhan terhadap kami yang boleh kami lakukan terhadap orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti IHMPA hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa adik-adik? Iya, mau berbagi. Kalau begitu, mari kita bersama menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sekali lagi adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Baik adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah IHMPA. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, jauhkanlah negara kami dari bencana malapetaka dan pandemi ini segera hilang. Berkatilah juga guru sekolah minggu, kakak-kakak layan, dan teman-temanku semua yang mengikuti kebaktian. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, nah sekarang kalau kakak pegang ini artinya apa ya Kak Iti? Persembahan, benar sekali. Sekarang siapkan persembahannya adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop, nanti berikan ke Papa Mama yang akan memberikan ke gereja. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku
sekarang kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan kasih dan gerejamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya apa Kak Kriti? Kenapa sedih gitu Kak Kriti? Iya, ibadahnya sudah mau selesai soalnya Kak. Ya, berarti udah lagu terakhir nih adik-adik. Ya. Tapi tenang, minggu depan kita masih akan berjumpa kembali di ibadah online di YouTube-nya GPIB Ebenezer. Nah, udah di-subscribe belum? Subscribe ya. Oke, kakak juga mau ingetin ke adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik? Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanmu dan tak lalai melakukan pengajaranmu, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Sekarang mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah melaksanakan ibadah kami. Terima kasih untuk setiap kakak-kakak yang sudah memberikan firman Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berkati setiap kami. Dan pertemukan kami kembali minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat bersaat teduh. Selesai. Sampai bertemu.